Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Radit Haryanto dari SMP 36 Moku, akan melakukan wawancara bersama Bu Bidan Pani tentang penyakit pada organ reproduksi. Ya Bu, langsung saya ke pertanyaannya. Yang pertama, apa saja penyakit yang menyerang organ reproduksi? Jadi kita ketahui dulu ya pengertian dari organ reproduksi. Jadi organ reproduksi itu adalah organ-organ yang bekerja sama untuk melakukan reproduksi atau yang namanya berkembang biak sehingga dia bisa menghasilkan keturunan. Fungsinya itu berbeda-beda, jadi dibagi menjadi dua, ada organ reproduksi pada laki-laki, ada organ reproduksi pada perempuan. Untuk organ reproduksi sendiri pada laki-laki itu fungsinya sebagai tempat menyimpan, menghasilkan dan mengeluarkan yang namanya sperma, di mana sperma ini untuk membuahi sel telur yang nanti akan menjadi janin atau bayi, ya. Kemudian kalau misalnya organ reproduksi pada perempuan itu fungsinya sebagai pengeluaran sel telur, ya. Nah, fungsinya juga dia tempat berkembangnya janin sampai nanti proses persalinan atau melahirkan. Kemudian terus apa tadi pertanyaannya? Apa saja penyakit yang menyerang organ reproduksi? Jadi penyakit organ reproduksi itu banyak ya, yaitu dibagi menjadi beberapa, ada organ reproduksi pada perempuan dan juga ada organ reproduksi pada laki-laki. Penyakit pada organ reproduksi perempuan itu contohnya bisa ada yang namanya kanker ovarium, ada namanya endometritis, ada namanya kanker serviks atau kanker rahim, ada juga yang namanya PMS atau penyakit saluran seksual. Kemudian kalau pada organ reproduksi laki-laki itu penyakitnya ada beberapa juga, ada yang namanya gangguan prostat, ada ejakulasi dini, dan juga ada yang namanya PMS, penyakit saluran seksual. Banyak juga ya. Ya. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, apa saja gejala yang ada pada orang yang terjangkit penyakit tersebut? Nah, jadi gejalanya itu berbeda-beda ya setiap penyakit. Ini dicontohkan misalnya yang bisa menyerang organ reproduksi perempuan dan laki-laki itu ada yang namanya PMS atau penyakit menular seksual, ya. Nah, penyakit menular seksual ini ada beberapa juga contohnya. Yang pertama ada namanya gonore. Gonore ini gejalanya berbeda pada laki-laki dan perempuan. Dia disebabkan oleh namanya bakteri Neisseria gonorrhoeae, ya. Pada laki-laki biasanya dia keluar seperti cairan pada kemaluannya dan itu panas, kemudian sakit. Nah, kemudian saat kencing juga dia merasakan sakit atau nyeri. Kemudian kalau gejala pada perempuan, dia juga kencing, pada saat kencing juga sakit, kemudian juga mengeluarkan keputihan. Nah, keputihannya itu berbau busuk, seperti berwarnanya kehijauan, mungkin sampai kecoklatan, ya. Kemudian yang kedua juga ada yang namanya herpes genitalis. Herpes genitalis itu biasanya dari virus herpes. Dan itu kalau misalnya pada laki-laki dia tumbuhnya pada kepala alat kemaluannya, tapi kalau misalnya pada perempuan itu di sekitar alat kemaluannya. Nah, itu tanda gejalanya seperti apa? Tanda gejalanya itu biasanya keluar bintil-bintil seperti anggur dan itu sangat sakit pada alat kelaminnya. Terusan kemudian ada pembengkakan kelenjar di selangkangan, itu ada pembengkakannya. Kemudian juga saat kencing itu sulit karena ada bintil-bintil tersebut, ya. Kemudian yang ketiga ada juga yang namanya trichomonalis. Nah, trichomonalis ini sama saja. Jadi ada beberapa gejalanya yang hampir sama, ya. Jadi yaitu pada laki-laki susah buang air kecil atau sakit saat buang air kecil, kemudian sering kencing, kemudian keluar nanah dari alat kemaluan pada pria. Kalau misalnya pada perempuan itu sama saja, sakit pada saat kencing, kemudian keluar keputihan dan keputihannya itu yang berbau busuk, yang berwarna kehijauan, seperti itu. Jadi banyak. Jadi kalau misalnya ini sebenarnya banyak ya penyakit-penyakit pada organ reproduksi itu, mungkin contoh dari beberapa saja. Ngeri banget ya Bu? Iya, memang ngeri. Makanya kalian sebagai remaja jangan sampai ya, kalau misalnya ini pokoknya jangan sampai terbawa hal-hal yang negatif, ya. Lalu mengapa kita bisa terkena penyakit tersebut? Penyakit tersebut itu banyak ya. Ini kan namanya PMS tadi. PMS itu kan penyakit menular seksual. Berarti dia itu tersebarnya ke orang-orang itu biasanya dari melakukan hubungan seksual yang bergonta-ganti pasangan. Nah, itu disebabkan oleh biasanya infeksi. Infeksi itu bisa jadi bakteri, bisa jadi virus, ya. Kemudian juga disebabkan adanya kelainan hormon, itu juga bisa. Kelainan genetik dan juga bahkan bisa kanker, gitu penyebabnya. Jadi banyak penyebabnya, bukan cuma satu, ya. Lalu bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya ada beberapa cara. Yang pertama itu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan itu seperti apa? Kalau misalnya kita setelah buang air kecil atau buang air besar, jangan lupa untuk dibersihkan, ya. Kemudian memakai dalaman yang agak longgar, jangan terlalu ketat. Minimal itu sehari diganti 2 kali.
Kemudian kalau misalnya pada perempuan, jangan sampai menggunakan sabun-sabun untuk alat kemaluan ya, apalagi yang mengandung alkohol, antiseptik itu tidak boleh karena itu bisa menyebabkan mengurangi kesuburan pada wanita tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pola hidup sehat. Pola hidup sehat seperti apa? Misalnya makan makanan yang sehat, ya, aktivitas olahraga yang teratur. Kemudian apalagi pada laki-laki nih, jangan sampai merokok dan juga apalagi sampai ke minuman-minuman yang beralkohol, itu tidak boleh, ya. Kemudian juga ini kan lagi ngeri minum-minuman kayak yang instan ada di warung-warung kayak Power F atau Ale-ale, nah itu juga tidak boleh. Itu selain ke organ reproduksi, itu juga bisa ke organ-organ yang lain di dalam tubuh, ya. Jadi dilarang kalau misalnya mau minum-minuman yang berpengaruh seperti itu, apalagi sampai ke alkohol, itu juga tidak boleh, ya. Kemudian yang ketiga ada lagi, jadi kita harus menghindari perilaku yang negatif. Terutama apalagi kalian para remaja kan ini rasa ingin tahunya tinggi kan, pengen ini pengen itu, ya kan, aku pengen tahu nih, ini gimana sih, nah sebaiknya kalau misalnya rasa ingin tahunya tinggi seperti itu, coba tanyakan dulu sama orang tuanya. Bu, misalnya, Pak, saya lagi pengen ini boleh nggak? Pak, Bu, ini saya pengen ini boleh nggak? Jadi bertanya dulu pada orang tua. Kalau nggak ada orang tua bisa sama mbah atau sama kakak yang lebih tua, ya. Kemudian kalau misalnya dalam lingkungan, jadi kita itu pergaulannya, apalagi kan kalian pergaulan itu ambil yang pergaulan yang positif. Jadi kalau misalnya ada teman ajakan teman ke pergaulan negatif, usahakan jangan mau, ya. Apalagi sampai tadi minum beralkohol atau merokok, itu jangan mau, ya. Paling enggak kita harus melakukan pergaulan, mengajak ke pergaulan yang positif seperti dalam kegiatan-kegiatan sekolah, misalnya ekstrakurikuler, ya. Terusan ada kegiatan apa, olahraga atau kesenian, nah itu baru boleh. Terusan yang paling utama adalah taat dalam agama, itu paling penting. Soalnya kalau misalnya kita taat dalam agama, kan di agama sudah disebutkan, misalnya kalau misalnya dalam Islam, ya, misalnya tidak boleh yang namanya minum alkohol atau hal-hal yang negatif tersebut, gitu. Pokoknya harus taat dalam agama, itu yang paling penting, yang utama. Ya, selain itu, pokoknya kalau misalnya ajakan-ajakan teman yang negatif, jangan mau, ya, ditanya dulu mau ke arah kemana ajakannya. Kalau misalnya itu memang dalam kegiatan yang positif, ayo. Kalau misalnya itu kok masih ragu, tanyakan dulu sama orang tua. Bu, saya boleh nggak begini, Bapak? Saya boleh nggak? Saya pengen tahu ini, gitu, ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Di dan Fani tadi, kok banyak sekali ininya, gini-gininya untuk menjaga organ reproduksi, kan itu cuma satu bagian doang. Tapi gimana ya? Jika kita sudah terkena penyakit, maka akan sulit untuk menyembuhkannya. Nah, bagaimana cara mengobati penyakit organ reproduksi jika sudah terkena penyakit? Kalau mengobati itu lebih sulit, ya, karena mengobati itu kan dia hubungannya nanti harus namanya tes darah, ya, harus konsul dengan dokter, ya. Jadi kalau misalnya sudah terkena penyakit tersebut, apalagi ada ciri-ciri hal tersebut, ya, lebih baik langsung periksakan ke tempat kesehatan terdekat atau tempat dokter terdekat atau tempat bidan terdekat, ya. Nanti ceritakan keluhannya seperti apa. Jadi kita sebagai manusia lebih baik itu mencegah daripada harus mengobati, ya, karena pengobatannya itu nanti rentetannya panjang, apalagi kalau sudah terkena. Jadi kalau misalnya sudah ada hal-hal yang tersebut muncul, gejala-gejala yang muncul, nah itu lebih baik langsung periksakan ke dokter, ya. Biasanya nanti dokter kalau misalnya memang positif terkena yang misalnya jelek-jeleknya, nanti bisa jadi rujuk sampai ke rumah sakit, jadi lebih penanganannya lebih luas seperti itu. Lebih baik kita mencegah daripada harus mengobati, ya. Terus lagi ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah. Jadi sudah mengerti, ya. Apalagi kalian ini kan kelas berapa ini? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP, ya. Ini kan sudah mau masuk kelas 1 SMA. Jadi pintar-pintar kalian menjaga diri, ya. Pokoknya kalau misalnya dalam pergaulan, apalagi rasa ingin tahu kalian sangat tinggi, paling enggak kalian ada pendampingan, ya, tanya gurunya atau tanya orang yang terdekat. Misalnya dalam melakukan hal apapun, Bu, boleh nggak sih kalau misalnya memang itu sendirian atau bareng-bareng. Paling enggak kalau misalnya di sekolah, ajakin teman-temannya pada hal yang positif, jangan hal yang negatif. Yang hal yang negatif dibuang, nggak usah diikutin, ya. Yang hal-hal negatif yang seperti tadi sudah disebutkan, seperti merokok atau minuman keras, itu enggak boleh, ya. Oh iya, Bu, satu lagi. Katanya narkoba itu juga bisa ini memicu penyakit pada organ reproduksi. Iya, bisa. Jadi narkoba itu kan apa namanya? Banyak macamnya, ya. Narkoba itu bisa jadi dari ada namanya ganja,
ya kan? Oke. Ya kokain itu. Nah itu ya namanya narkoba itu dia bisa mempengaruhi ada namanya kesadaran. Nah itu kesadaran itu juga bisa nanti berdampaknya negatif pada tubuh kita. Nah terutama pada kesuburan. Nah itu kalau misalnya sampai kita terkena itu, kalau misalnya kita sampai terkena narkoba kan itu harus terus menerus ya. Pastikan kita bakal kecanduan namanya narkoba. Nah itu dimakan terus menerus, tubuhnya sudah tidak kuat dalam menampung narkoba itu, makanya nanti takutnya ke organ reproduksi juga, dia bisa mempengaruhi kesuburan. Jadi misalnya susah mungkin hamilnya, susah mendapatkan keturunan seperti itu. Siap. Iya, ada lagi? Iya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Iya, sama-sama. Ini tadi ya, nasihat yang tadi ya. Ya.